Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ahmad Adhidayat dari D3 Keperawatan dan Periksa kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdarahan saluran pencernaan. Di sini definisinya ada perdarahan saluran cerna, yaitu perdarahan yang bisa terjadi di mana saja sepanjang saluran pencernaan, mulai dari mulut sampai ke anus. Bisa berupa ditemukannya darah dalam tinja atau muntah darah, tetapi gejala bisa juga tersembunyi dan hanya bisa diketahui melalui pemeriksaan tertentu. Di sini ada yang selanjutnya ada pengkajian primer. Untuk yang pertama ada airway. Untuk mengkaji airway, maka yang dilakukan perawat adalah dengan teknik look and feel. Look yang dilakukan adalah melihat kebersihan jalan nafas. Pada kasus perdarahan saluran pencernaan, khususnya saluran cerna bagian atas, biasanya terjadi muntah darah. Oleh karena itu, saluran nafas teknik Liston biasanya pada perdarahan saluran cerna bagian atas terdapat suara nafas gargling, merasakan hembusan nafas pasien. Pada kasus perdarahan saluran pencernaan bagian atas, biasanya bisa terjadi sumbatan parsial atau total pada saluran napas akibat mengumpalnya clotting atau darah. Yang kedua ada breathing. Pada breathing, yang perlu dikaji oleh perawat adalah adanya perubahan frekuensi napas pasien, adanya penggunaan otot-otot pernapasan. Pada kejadian perdarahan saluran pencernaan, biasanya terjadi penurunan kadar hemoglobin dalam darah sehingga transportasi oksigen ke sel terganggu akibat berkurangnya pengangkut oksigen atau HB, dan berdampak pada peningkatan frekuensi napas dan penggunaan otot bantu pernapasan. Yang selanjutnya ada circulation. Untuk mengevaluasi keparahan kehilangan darah untuk mencegah dan memperbaiki penyimpangan klinis shock hipovolemik, perawat harus lebih sering mengkaji pasien pada fase pertama. Kehilangan darah kurang dari 800 ml, pasien mungkin hanya akan menunjukkan tanda-tanda lemah, ansietas, dan berkeringat. Dengan perdarahan berlebih, suhu tubuh meningkat sampai 38-40 derajat Celcius sebagai respon terhadap perdarahan, dan bising usus menjadi hiperaktif karena sensitivitas usus besar terhadap darah. Jika tingkat kehilangan darah berkisar antara sedang sampai berat atau kehilangan lebih dari 800 ml, respon sistem saraf simpatis menyebabkan pelepasan katekolamin, epinefrin, dan norepinefrin. Keadaan ini pada awalnya menyebabkan peningkatan frekuensi jantung dan vasokonstriksi vaskuler perifer dalam upaya untuk mempertahankan tekanan darah yang adekuat. Dengan tingkat kehilangan darah sedang sampai berat, akan timbul tanda-tanda gejala shock. Sejalan dengan perkembangannya gejala-gejala shock, pelepasan katekolamin akan memicu pembuluh darah pada kulit, paru-paru, intestin, hepar, dan ginjal untuk berkontraksi. Dengan demikian akan meningkatkan aliran volume darah ke jantung dan otak karena penurunan aliran darah pada kulit. Maka kulit pasien akan sangat dingin saat disentuh. Dengan berkurangnya aliran darah ke paru-paru, terjadi hiperventilasi untuk mempertahankan pertukaran gas yang adekuat. Selanjutnya, saluran urin adalah pungkur yang paling sensitif dari volume intravaskuler yang harus diukur setiap jam. Dengan menurunnya volume intravaskuler, saluran urin menurun, mengurangi resorpsi oleh ginjal sebagai respon oleh pelepasan hormon antidiuretik atau ADH. Perubahan tekanan darah yang lebih besar dari 10 mmHg dengan peningkatan frekuensi jantung 20 kali per menit baik dalam posisi berdiri maupun duduk, menandakan kehilangan darah lebih besar dari 1000 ml. Respon pasien terhadap kehilangan darah tergantung dari jumlah dan kecepatan kehilangan darah, usia, derajat kompensasi, dan kecepatan perawat. Pasien mungkin akan melaporkan rasa nyeri dengan perdarahan gastrointestinal, dan hal ini diduga peningkatan asam lambung yang mengenai ulkus lambung. Nyeri tekan pada daerah epigastrium merupakan tanda yang tidak umum terjadi. Abdomen dapat menjadi lembek atau distensi. Hipertensi sering hiperaktif karena sensitivitas usus terhadap darah. Pemasangan IV line 2 jalur dengan menggunakan IV cat ukuran besar diperlukan untuk mengantisipasi penambahan cairan dan transfusi darah. Yang selanjutnya ada disability. Pada disability yang perlu dikaji perawat adalah tingkat kesadaran. Untuk mengkaji tingkat kesadaran digunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Dan itu reaksi pupil dan juga refleks cahaya pada hasil periksa. Yang selanjutnya ada exposure. Exposure yang dilakukan perawat adalah membuka seluruh pakaian pasien untuk melakukan pengkajian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perawat mengkaji adanya etiologi lain yang mungkin menyebabkan gangguan pencernaan. Di sini
saya mengambil keputusan perawatannya. Yang pertama ada nyeri akut, yang kedua gangguan pertukaran gas, yang ketiga kekurangan volume cairan, yang keempat resiko infeksi, yang kelima ansietas. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya tes darah, pemeriksaan sampel feses, USG, angiografi, endoskopi, dan CT scan. Untuk obatnya tranexamid atau asam tranexamat.